Kuasa hukum dari Pratiwi Novianti alias Teh Novi, Bapak David Cahyadi, akhirnya harus buka suara. Pak David menjelaskan bahwa beginilah endingnya dari kasus Pratiwi Novianti dan Agus Salim ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Saudaraku sebangsa dan setanah air, para penonton kanal YouTubeku yang sangat saya hormati dan sangat saya cintai. Kembali lagi saya Sainai menemani pemirsa sekalian dalam beberapa menit ke depan guna mengupdate terkait dengan perkembangan dari kasus Pratiwi Novianti alias Teh Novi dan Agus Salim. Dan berikut ini saya ingin menyajikan cuplikan video terkait dengan pernyataan dari kuasa hukumnya Pratiwi Novianti, Bapak David Cahyadi, yang menjelaskan kepada kita semua perihal endingnya kasus Pratiwi Novianti di suatu hari nanti. Mari kita simak bersama-sama cuplikan video berikut ini. Assalamualaikum, shalom, salam sejahtera teman-teman, selamat malam. Jadi melalui unggahan video ini saya ingin menceritakan lebih kurangnya bagaimana endingnya kasusnya Teh Novi. Eloknya ketika ada awal tentunya harus ada akhir. Maka dari itu saya ingin menceritakan akhirnya akan seperti apa. Rasanya teman-teman semua pasti ingin tahu lah endingnya kasus Teh Novi akan seperti apa. Jadi saya ceritakan dulu sedikit teman-teman dari perspektif hukum. Seseorang dapat dipenjara apabila ancamannya 5 tahun atau lebih. Itu dalilnya tuh teman-teman. Jadi seseorang dapat dipenjara apabila ancaman laporan polisinya itu 5 tahun atau lebih. Nah, tapi dikecualikan nih oleh Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana nih, ada kecuali. Diatur di pasal 21 ayat 2 KUHP. Terdapat pengecualian. Walaupun dia di bawah 5 tahun ancaman pidana penjaranya, tapi tetap dapat dilakukan penahanan. Apa contohnya? Penipuan, pasal 378, itu ancamannya 4 tahun penjara, tapi dapat dilakukan penahanan walaupun di bawah 5 tahun karena masuk dalam pasal pengecualian. Pasal 372, penggelapan, itu 4 tahun tuh ancaman penjaranya. Dia 4 tahun, di bawah 5 tahun artinya, namun dia masuk dalam pasal pengecualian sehingga dapat dilakukan penahanan. Pasal 335, perbuatan tidak menyenangkan, itu ancaman pidananya penjaranya 1 tahun, artinya di bawah 5 tahun tapi masuk dalam pasal pengecualian sehingga dapat dilakukan penahanan oleh penegak hukum. Pasal 351, pelanggaran berat, 2 tahun 8 bulan ancamannya, di bawah 5 tahun artinya ancaman penjaranya, tapi masuk dalam pasal pengecualian artinya dapat dilakukan penahanan oleh penegak hukum. Nah, laporan yang dilaporkan oleh Agus, laporan polisi yang dilaporkan oleh Agus ke Teh Novi, itu ancamannya 4 tahun, kedua-dua laporan polisinya itu. Pertama-tama pasal 369 terkait tentang pemerasan, itu ancaman pidana penjaranya adalah 4 tahun, artinya di bawah 5 tahun, tapi tidak masuk dalam pasal pengecualian. Artinya Teh Novi tidak dapat dilakukan penahanan oleh penegak hukum. Terkait tentang undang-undang ITE-nya, pasal 273 Junto 45 ayat 3 itu yang 310-311, itu 4 tahun ancamannya, di bawah 5 tahun, artinya dalilnya, dan tidak masuk dalam pasal pengecualian yang 21 ayat 2 KUHP tadi. Artinya Teh Novi tidak dapat dilakukan penahanan oleh penegak hukum. Nah, saya sekarang ceritakan gini teman-teman. Saat ini yang sedang bergulir itu namanya tahapan proses penyelidikan. Jadi apa sih manfaat dari proses penyelidikan ini? Penyelidikan adalah untuk membuktikan apakah sebuah peristiwa yang dilaporkan dalam laporan polisi ini apakah dia itu tindak pidana atau bukan. Contoh, misalkan kasusnya ini ternyata keperdataan sehingga berhentilah di penyelidikan. Karena kan prinsipnya kan polisi tidak boleh menolak laporan masyarakat kan. Jadi artinya semua laporan masyarakat ditampung oleh pihak kepolisian. Nah, nanti akan difilter pada saat penyelidikan. Apakah ini peristiwa pidana atau bukan nih? Nah, saat ini yang sedang bergulir itu proses penyelidikan tuh teman-teman. Nah, saat ini sudah diproses, sudah diperiksa tuh. Dari pihak Agus, sudah diperiksa, sudah diminta keterangan sebagai pelapor. Mungkin nanti akan dihadirkan juga dari saksi-saksi dari pihak Agus, selanjutnya dari pihak Teh Novi, dan selanjutnya mungkin akan dihadirkan saksi-saksi yang meringankan dari pihaknya Teh Novi itu. Nah, nanti baru tuh di situ difilter apakah ini tindak pidana atau bukan, apakah bisa berlanjut nggak ke penyidikan. Nah, kalau penyidikan itu apa teman-teman? Penyidikan tuh gini, untuk mencari 2 alat bukti tindak pidana tuh. Dua alat buktinya dicari pada saat penyidikan dan untuk mencari tersangkanya. Nah, setelah penyidikan baru kita maju ke persidangan tuh teman-teman.
Nah sekarang kita bedah nih teman-teman ya, apakah kira-kira kasus ini bisa maju nggak ke penyidikan? Sekarang kalau kita bedah nih, pasal 369 tentang pemerasan, itu hukum tuh ada rumusnya teman-teman. Jadi kita jabarkan aja unsur per unsur per unsurnya tuh, terpenuhi nggak? Rumus-rumusnya terpenuhi nggak? Nah bunyinya gini teman-teman, barang siapa dengan sengaja melawan hukum menguntungkan diri sendiri dengan cara, nah itu nanti ada bunyi selanjutnya, tapi saya cut dulu sampai situ. Kenapa? Karena gini, pertanyaannya sekarang kita kaji nih, apakah Tenovi ini atau yayasannya dapat dikategorikan sebagai menguntungkan dirinya sendiri? Faktanya saat ini uangnya masih dalam keadaan yang utuh, tidak dipergunakan secara sepihak oleh pihak Tenovi atau yayasan untuk menguntungkan dirinya sendiri. Uangnya masih dalam keadaan utuh dan itu dapat dibuktikan. Artinya kalau dapat dibuktikan tentu artinya gugur dong undang-undangnya dong, pasal yang dipersangkakan oleh kepada Tenovi ini, karena uangnya masih dalam keadaan utuh. Pertanyaannya untungnya di sebelah mana kan gitu kan? Nah terkait sekarang ITE-nya teman-teman, itu bunyi undang-undangnya rumusnya seperti ini. Barang siapa dengan sengaja, diberikan kesempatan kepada yang menuduh dan tidak dapat membuktikan tuduhannya, dipidana penjara 4 tahun. Faktanya Tenovi kan punya mutasi rekening korannya tuh. Tenovi dapat membuktikan tuduhannya tersebut, bahwa Agus mempergunakan uang tersebut bukan untuk pengobatan mata tuh. Itu kan dapat dibuktikan melalui mutasi rekening korannya kan. Artinya selama Tenovi mengucapkan fakta yang disertai dengan data dan faktanya, tentunya pasal yang dipersangkakan kepada Tenovi akan gugur. Artinya nantinya akan difilter pada saat penyelidikan sehingga tidak dapat maju ke penyidikan. Nah teman-teman, untuk tenggat waktu atau jangka waktunya itu, penyelidikan ke penyidikan itu sebenarnya tidak ada waktu yang lebih spesifik lah. Pada prinsipnya ini kasuistis. Jadi kalau teman-teman tanya ini bisa berapa lama, let's say 3 bulan, 6 bulan, 1 tahun, itu banyak sekali teman-teman, kasuistis itu. Nah jadi saya berharap teman-teman saat ini sudah ada gambaran nih, ini kasusnya kurang lebih endingnya akan seperti apa gitu. Nah teman-teman, saya menghimbau teman-teman untuk terus memberikan dukungan secara moral maupun doa atau support dalam bentuk apapun kepada Tenovi, supaya Tenovi tetap tegar menghadapi peristiwa ini, supaya Tenovi tidak berhenti untuk terus berbuat baik gitu. Nah selanjutnya tetap kita dorong Agus juga, untuk Agus semangat untuk berobat gitu. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan, lebih kurang saya minta maaf. Semoga informasi ini dapat memperkaya informasi teman-teman semua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang. Oke pemirsa sekalian, itu adalah cuplikan video pertama di mana kita mendengarkan bersama-sama tentang statement, tentang pernyataan yang disampaikan oleh David Cahyadi. Jadi beliau ini adalah lawyer atau kuasa hukum dari Pratiwi Novianti. Dalam cuplikan video tadi secara gamblang beliau mau menjelaskan kepada kita tentang cerita dari kasusnya Pratiwi Novianti ini, endingnya nanti akan seperti apa. Tetapi untuk saat ini Mbak Novi alias Pratiwi Novianti ini ya masih fine-fine aja. Dan apalagi sekarang kita melihat Mbak Novi masih sibuk untuk terus berbuat baik, terus membantu untuk meringankan beban penderitaan kepada Mas Icang. Walaupun kita ketahui bahwa si Agus Salim ini dia memang mungkin sudah tidak butuh lagi Teh Novi, tetapi itu diabaikan saja. Pemirsa sekalian, dari cuplikan video yang disampaikan oleh Bapak David Cahyadi yang adalah kuasa hukum dari Pratiwi Novianti ini, sedikit tidaknya memberikan kita harapan baru bahwa apa yang kita perjuangkan saat ini sesungguhnya berada di jalan yang benar. Bahwa apa yang dilakukan oleh seorang Pratiwi Novianti alias Teh Novi untuk mengamankan uang donasi di rekening yayasan itu adalah sesuatu yang tepat. Karena buktinya uang itu pun sampai sekarang 1 rupiah tidak digunakan oleh yayasan ataupun oleh Pratiwi Novianti. Jadi uang itu masih utuh, masih menjadi miliknya si Agus Salim ini. Dan secara hukum memang benar bahwa uang itu adalah uangnya si Agus Salim. Tetapi secara moral, secara etika, secara tata krama masih dipersoalkan. Dan demikian saya ingin mengajak pemirsa sekalian, mari berikut ini saya masih mengajak untuk menyimak cuplikan video yang lain terkait dengan komentar dari netizen perihal kasusnya Pratiwi Novianti alias Teh Novi dan Agus Salim ini. Inilah cuplikan video selengkapnya. Gus, lu gak salah minta Teh Novi ketemu sama lu? Gak salah? Hah? Lu nyuruh Teh Novi buat nemuin lu? Gak salah? Gak salah? Hah? Lah lu
ke syuting pagi-pagi ambiar bisa, ke Polda bisa. Lah, lu kalau ada kepentingan, lu ada kebutuhan, lu yang nyamperin dong. Emang lu kata siapa? Lu nyuruh-nyuruh Tenovi, emang Tenovi siapa lu? Tuh, Tenovi lagi ngurusin yang lebih penting ya, yang lebih tahu terima kasih. Gimana sih, lu udah ditolong malah laporin sekarang aja begini. Ya kan, nggak usah bawa orang-orang sakit deh, gitu kan. Masih banyak yang perlu diurusin sama Tenovi tuh. Ya, jiwanya mulia banget. Nggak kayak lu ya, nggak kayak lu Gus. Gue udah enek nih ya, udah enek banget. Cuma gemes aja gue kalau nggak ngoceh Gus. Udah diocehin aja lu masih kagak sadar-sadar. Ya kan, padahal ngomongin lu se-Indonesia Raya no. Kenapa sih lu? Heran. Ya kan, giliran begini aja baru minta Tenovi datang nemuin lu. Emangnya lu kata lu siapa? Ada juga lu kalau punya kepentingan mah. Ya kan? Ih, heran. Biaya pengobatan Agus ditolak sama BPJS. Perasaan dulu ada yang bilang katanya, Agus mau berobat pakai BPJS aja. Terus uang itu untuk kehidupan Agus. Gus, dari awal ya. BPJS itu ada aturannya, Gus. Kamu ini korban tindakan kriminal ya. Jadi di situ lu nggak bisa di-cover oleh negara, ya. Lagian itu duit ada di yayasan. Yang jadi lu udah beberapa kali dihubungin, ya kan? Tapi lu nggak respon. Pertanyaannya lu mau berobat apa kagak gitu. Kan begitu. Lu bukannya fokus sama pengobatan lu, sama kesehatan lu. Lu malah fokus warawiri sana sini, pergi ke kantor polisi, laporin orang, fitnah orang, ya kan? Padahal orang yang lu fitnah lu laporin orang yang udah nolongin lu, menjembatani lu supaya lu dapat uang donasi buat kesehatan lu. Kagak tahu diri banget jadi manusia nih. Ya kan? Terus sekarang pengacara-pengacaranya nih. Ya kan? Itu udah clear tuh ya. Uang donasi ada diperuntukkan untuk kesehatan Agus. Kenapa sih Agus dibawa warawiri ke kantor polisi? Terus lu fitnah sana sini, ya kan? Lu fitnah pakai narkoboy, lu fitnah penggelapan mobil, ya kan? Gue kasih tahu lu ya. Lu belajar ilmu, ya kan? Belajar. Terus lu punya ilmu, punya pengetahuan, itu ada pertanggungjawabannya. Pertanggungjawaban lu dalam berucap, bertindak, ya kan? Itu ada pertanggungjawabannya. Jadi pergunakanlah pengetahuan lu untuk kebaikan, ya kan? Bukan untuk cari panggung, cari nama, ya kan? Dapat simpati orang. Yang ada kan sekarang lu kan ini kan melawan arus, melawan kebenaran, ya kan? Lu bukannya dapat nama malah dapat hujatan kan? Lu pada nih para pengacara nih yang ada di di sekeliling Agus nih kan? Ya kan karena apa? Lu ngelawan kebenaran. Karena mayoritas masyarakat Indonesia ini lebih cerdas lah menilai. Mereka nih nggak asal aja menyimpulkan sebuah permasalahan kalau mereka nih nggak menelusuri sebab dan musababnya, asbabun nuzul dari permasalahan ini, ya kan? Gitulah. Kulukum ra'in wa kulukum mas'ulun an ra'iyatihi. Kita nih semua nih pemimpin, dan setiap pemimpin itu akan dipertanggungjawabkan atas kepemimpinannya, ya kan? Pemimpin terhadap diri kita pribadi, bagaimana kita berucap, bagaimana kita bertindak, dari mana kita membela. Kalau lu udah bela orang salah, ya kan? Ya lu harus dipertanggungjawabkan di dunia dan di akhirat. Lu memperkeruh suasana lu semua, ya. Jadi sekarang jalan keluarnya lu berhentilah menghindar dari si Agus ini. Udah, lu jangan ikut campur urusan si Agus. Biar si Agus dirawat, diobatin tuh, ya kan, sampai sembuh. Ya, nggak ada permasalahan di sini. Permasalahannya Agus mau berobat apa enggak, itu aja. Kan netizen atau teman-teman Kecuali LPSK. semuanya, itu mereka mengatakan pakai BPJS saja, ini Agus. Tai. Kagak ada netizen yang bilang nyuruh pakai BPJS. Lu netizen yang bilang suruh Agus pakai BPJS angkat tangan. Angkat tangan, lu ada kagak lu semua nyuruh si Agus berobat pakai BPJS? Hah? Orang ngasih duit donasi. Apa? Netizen mana yang bilang suruh Agus berobat pakai BPJS? Siapa? Buat timpuk pakai barbel yang paling gede. No. Buat timpuk. Buset dah. Sebab itu uangnya sangat diperlukan untuk duit 150 juta itu dipakai.
Di tempatnya si Agus. Gak bisa Agus. Lu kenapa? Kemarin-kemarin bisa pakai berobat pakai BPJS. Gue mau tanya sama lu. Agus bertanya-tanya si Agus. Kenapa? Lu bisa berobat pakai BPJS kemarin-kemarin? Hah? Katanya lu berobat pakai BPJS kagak dilayani dengan benar. Lama prosesnya, nunggu seharian. Buset, dah ngadi-ngadi nih ya. Nuduh malah nyalain netizen. Suruh si Agus berobat pakai BPJS. Kagak ada. Angkat tangan lu semua netizen yang bilang suruh Agus berobat pakai BPJS. Orang ngumpulin donasi nih ya buat Agus berobat supaya kagak pakai BPJS. Paham kagak lu? Pas duitnya diambil lu nyalahin netizen lu pakai BPJS. Anjir lu ya Gus. Oke guys, Agus Salim mungkin adalah pribadi yang lupa diri, mungkin adalah pribadi yang tidak tahu bersyukur dan tidak tahu berterima kasih. Tetapi percayalah bahwa langkah-langkah perjuangan yang diambil oleh Teh Novi tentu selalu dipertemukan dengan orang baik. Dari sekian banyak orang yang dipertemukan dengan Mbak Novi, mungkin manusia yang paling busuk, manusia yang paling laknat, manusia yang tidak tahu bersyukur dan tidak tahu berterima kasih itu hanya seorang Agus Salim. Buktinya, di sisi lain kita menyimak kasus ini, tetapi kita juga menemukan bahwa Mbak Novi saat ini sedang fokus untuk memperjuangkan Bang Iksan. Dan puji Tuhan, semalam Bang Iksan ini sudah menerima uang dari Densu alias Denny Sumargo senilai 155 juta rupiah. Dan rencananya Bang Iksan ini akan berangkat ke Singapura untuk melakukan pengobatan matanya. Saya berharap bahwa kita pemirsa sekalian khususnya yang mengikuti tentang kasus ini benar-benar jangan terpancing emosi dengan nyinyiran-nyinyiran diproduksi oleh Farhad Abbas, oleh kuasa hukumnya si Agus Salim maupun oleh keluarganya si Agus Salim. Karena benar-benar hanya bikin memancing amarah dan emosi kita dalam menanggapi statement atau narasi yang dilontarkan oleh si Agus Salim ini. Dulu katanya dia lebih mementingkan harga diri ketimbang uang. Giliran sekarang bahwa biaya pengobatan matanya itu sudah ditolak, tidak bisa menggunakan BPJS, baru dia ngemis-ngemis kepada Teh Novi, meminta Teh Novi untuk bertemu dengannya. Benar-benar kampret dah kau. Lebih baik kau mati, itu jauh lebih mulia daripada kau hidup hanya menyusahkan orang lain. Berikut ini ada satu pernyataan yang cukup menarik yang ingin saya persembahkan kepada pemirsa sekalian, di mana ini adalah cuplikan video yang datang dari Pak Krisnamurti, kuasa hukum dari Agus Salim, yang meminta untuk bertemu dengan Pratiwi Novianti alias Teh Novi. Ada apa kira-kira? Mari kita simak cuplikan video berikut ini. Ini sudah hari kelima dari saya ajukan permintaan kepada Novi untuk segera bertemu dengan Agus. Cuma sampai saat ini dari pihak kami juga belum mendapat jawaban dari Novi secara langsung, atau pihak-pihak yang terdekat Novi berkomunikasi dengan kami pun juga belum ada arah tanda-tanda di dalam pertemuan ini. Sebenarnya mudah, artinya bahwa kita kesampingkan dulu, kan seperti saya sampaikan di dalam pertemuan, di dalam statement saya ketika saya bersama dengan Agus. Artinya bahwa kita kesampingkan dulu masalah hukum. Ini adalah masalah percepatan bagaimana kesembuhan untuk Agus. Ketika ego itu artinya bahwa kalau pihak Novi bisa turun setengah, dari pihak Agus juga bisa turun setengah, berarti kan kita ada titik bisa bertemu di tengah-tengah gitu, bisa bertemu di tengah-tengah. Sebenarnya ini kabar gembira untuk yayasan. Kenapa saya katakan ini kabar gembira untuk yayasan? Ketika saya bertemu dengan Agus pertama kali, lalu dari bayangan gelap sangat
mengembirakan, ada sebuah cahaya di sebelah mata kanannya Agus yang mulai ada terang, tapi bukan artian bisa melihat. Nah ini kan membahagiakan dengan niat baik daripada Yayasan Nopi sendiri untuk pengobatan Agus, harusnya ditanggapi lebih cepat dalam hal ini untuk pengobatan Agus, karena yang menyangkut masalah kesehatan kan berpacu dengan waktu. Misalkan contohnya anak kita nih ya, hari ini sakit panas, terus kemudian kita sembuhkannya kan seminggu kemudian baru kita bawa berobat, atau ada keluarga terdekat misalkan punya penyakit cancer, siapapun lah yang punya penyakit cancer, kemudian kita baru obatinya di 3-4 bulan kemudian, kan juga nggak ada gunanya. Kan nggak ada gunanya, apa artinya gitu. Mau justru momentum ini harus sama-sama diburu percepatan dalam kecepatan. Nah, pertanyaan saya di sini buat Nopi sebenarnya dijawab dengan tegas saja, artinya bahwa apakah kita masih satu arah di dalam pengobatannya Agus. Nah, kami tunggu jawaban itu dari Nopi, artinya bahwa kalau tidak satu arah lagi dengan Nopi, ya kami akan upaya untuk pengobatan Agus dengan bagaimana caranya lah untuk mengobati Agus sembuh. Itu aja sih sebenarnya yang kami tunggu dari pihak Nopi. Semoga ada kabar baik dalam waktu ke depan untuk tercipta pertemuan antara Agus dengan Nopi. Salam Krisnamurti. Oke guys, niat baik dari Pak Krisnamurti ini memang sungguh dan sangat mulia. Saya sependapat dan saya sepemikiran dengan apa yang dikatakan oleh Pak Krisnamurti ini. Tetapi apa yang diharapkan oleh Pak Krisnamurti ini tidak diwujudkan oleh si Agus Salim. Sekali lagi, harapan baik, niat baik dari seorang Pak Krisnamurti ini, itulah yang tidak diwujud nyatakan oleh seorang Agus Salim dan keluarganya. Terus terang, dulu seorang Pratiwi Novianti alias Teh Novi ini dia begitu getol, dia begitu berambisi untuk sesegera mungkin melakukan pengobatan kepada matanya si Agus Salim ini. Tetapi apa yang terjadi? Kala itu Bang Krisnamurti ini belum bergabung menjadi kuasa hukum dari Agus Salim. Kala itu hanya ada Farhat Abbas, Erdelo, dan kalau tidak salah ada Pak Janudin. Dan Pak Farhat Abbas inilah sesungguhnya yang memperkeruh, yang memperlambat proses pengobatan dari si Agus Salim ini. Kalau kita yang mengikuti kasus ini dari awal, pasti kita tahu bahwa yang memperlambat pengobatan kepada matanya Agus Salim itu bukan Pratiwi Novianti, tetapi Farhat Abbas, tetapi Agus Salim dan keluarganya. Sehingga seandainya sekarang niat baik dari seorang Krisnamurti agar proses pengobatan kepada Agus Salim ini bisa dipercepat, nyata-nyatanya agak susah. Kenapa saya bilang rasa-rasanya agak susah? Ya karena saat ini seorang Pratiwi Novianti tidak hanya sibuk urus Agus Salim, dia juga punya pasien yang lain, dia juga punya kerjaan yang lain. Ketika orang sudah berempati, tetapi ketika empati itu diabaikan, ya tidak heran bila pada akhirnya ketika Anda butuh, Anda tidak dianggap apa-apa. Terus terang, kalau pola pikirnya Farhat Abbas sama dengan pola pikir yang dibangun oleh Pak Krisnamurti ini, saya sangat yakin dan percaya persoalan ini tidak ada. Dan juga seorang Agus Salim tidak akan melaporkan Pratiwi Novianti ke kantor polisi. Tetapi nyatanya sekarang apa? Semuanya sudah berubah. Ketika ada informasi bahwa pengobatan mata Agus Salim itu tidak bisa di-cover lagi dengan menggunakan BPJS, jangan pernah menyalahkan netizen atau jangan pernah menyalahkan Pratiwi Novianti. Semuanya itu adalah ulahnya Agus Salim itu sendiri. Kami netizen Indonesia yang menyimak kasus ini tahu baik kok. Tetapi apapun itu, saya sangat respect, saya sangat bangga dengan pemikiran yang dibangun oleh Bang Krisnamurti.
Karena memang sesungguhnya seperti itu. Dan saya berharap bahwa Bang Krisnamurti ini bisa menyadarkan si Farhad Abbas agar tahu diri, introspeksi diri, jangan berkoar-koar, dan jangan membuka celah persoalan baru. Karena sesungguhnya persoalan antara Pertiwi Novianti dan Agus Salim ini yang menjadi membias kemana-mana karena munculnya sosok manusia yang bernama Farhad Abbas itu. Begitulah kira-kira Bang.